Iya, Sangtra road trip ya. Hari ini kita udah nyampe Gisting, Kecamatan Gisting, Tanggamus di Lampung. Nah ini kebetulan kita ada nongkrong di salah satu kafe keren ya, La Oma Coffee namanya. Jadi La Oma Cafe ini dia lumayan harus dikunjungin kalau datang ke Gisting ya. Iya, wajib. Nah bareng gue Adi dari Sangtra Bintaro. Gue nggak sendirian, gue bareng temen gue yang udah sukses di Gisting nih. Bareng siapa? Ya, gua Eko belum sukses belum lah bos, masih merintis lah ya. Gue Eko dari Sangtra Gisting. Gua Eko dari Sangtra Gisting Grocery. Dulu gua di Sangtra bersama teman-teman juga ya sebelum di Gisting. Di Gisting gua sama teman-teman. Gua pindah ke Gisting karena melihat peluang yang oke sih menurut gua. Di sini ya. Ya di sini oke sih. Jadi ini gitu keren sih. Sama bareng ada ya. Idol mas-mas ini. Iya, mas-mas yang cuma makan doang. Ya. Nah, di sini mumpung kita ada sama Eko nih. Kan jarang-jarang ya kita biasanya tuh cuma bertiga doang. Kali ini kita berempat. Harus lagi lah ya. Iya. Karena udah lama nggak ketemu, kita mau live update dikit. Iya. Reuni dulu lah, Reuni dikit. Biar penonton juga tahu mungkin kira-kira backgroundnya tuh gimana sih yang tadinya di Sangtra Bintaro kok pindah ke Gisting gitu. Oh, backgroundnya. Oke, sama kok. Kita di Sangtra Bintaro ya. Sama ngerosting juga, sama megang mesin juga masih sama. Jualan mesin juga. Jualan mesin juga masih nggak ada putusnya, kita nggak ada putusnya, masih satu tim lah intinya walaupun jauh ya. Iya. Cuman ya kenapa backgroundnya itu tadi tuh karena di Gisting belum ada yang, bahkan mesin roasting itu mereka belum tahu. Oh gitu apa ya? tuh ya? Masih awam bener lah. Oh, Kan. iya. Apa mesin roasting itu apa sih? Taunya malah open kayak open kue itu malah. Iya, Open ya bukan. Iya. Jadi jelasin lagi tuh ke petani-petani. mesin Kenapa roasting gitu? begini. Apakah Gisting ini istilahnya keterbelakang dari apa namanya? Budaya kopi modern. Ya, budaya modern. Kalau dibilang keterbelakang, kita nggak bisa nongkrong di kafe kayak gini ya, keterbelakang ya. artinya maju Bener sih. ya. Karena ini di sini ya ada kafe La Oma ini ada kebetulan Oma. kliennya beliau ini ya untuk kopi americanonya ini memang Iya, dia kopinya dari ini nih, dari Sangtra ya, Dari Sangtra Sangtra. Gisting Grocery. Unik sih nih, kalau pengen kalau Oma cobain nih ada americano, rasanya tuh unik ya. Iya. Karena apa unik? Ada soalnya pakai Liberica, Wes, itu. sama Robusta. Jarang-jarang itu kan, Liberica jarang-jarang tuh Gisting Liberica pokoknya. ya. Soalnya Liberica asli Lampung nih. Nah. Jarang-jarang itu gitu kan. yang pengen gue ulik sebenarnya ini kok apa namanya Apa tuh Mas Adi? tentang pertanian di Gisting. Nah Gisting itu kan sebenarnya kita itu udah keliling Indonesia nyari kopi gitu ya. Ada Toraja terkenal Iya. sekali, ada Bali, Mana itu kita tuh? ya ada Aceh, ada Papua. Papua Jadi Mena, Indonesia ya. ini memang secara apa namanya landscape memang kita diberkahi tanaman kopi luar biasa. Luar biasa, beraneka Karena ragam. banyak gunung kan. Hmm. Nah, kalau di Lampung ini kan orang kenalnya sentra robusta kalau Lampung. Iya, Sentra Robusta. Nah, dan Gisting ini kecamatan kecil ya. Iya, semacam Padahal kecil. dia punya kapasitas produksi yang luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Punya gunung kan? Iya, punya gunung Bukit Nah, itu Barisan. gimana tuh kapasitas produksi dan gunung-gunung di sini tuh kayak yang gue tahu ada Wailim. Iya, ada Welimus, Tanggamus. ada Tanggamus juga. Ya, dibilang gini loh Mas Adi. Petani di sini unik malahan. Iya. Dibilang apa ya? Mereka juga nanam kopi itu nggak tahu ini jenisnya Robusta itu apa Arabica, mereka juga nggak tahu. Intinya mereka tanam aja udah. Ya. Gitu, uniknya di situ tuh. Mereka nggak tahu tuh jenis Arabica, Robusta. Bahkan Liberica juga mereka nggak tahu. Nah, sebelum tahu ini, sebelum di Sangtra, Iya. belum nih ke Sangtra gitu kan. Sangtra masuk sini. Jadi petani itu nyampur. Liberica sama Robusta dicampur. Sedangkan harganya beda tuh, kualitasnya juga beda, rasa beda kan. Oh gitu Nah, ya. petani di sini malah dicampur, kerja ketengkulak di sini dicampur kopinya. Oh, itu Eko ngeliat tuh di situ Pak. Lihat. Prakteknya kayak Nah, gitu ya. jadi akibatnya harganya turun. Kenapa? Karena ada rasa
kok ada acidity-nya ya, ada rasa asamnya ya. Iya. Misalkan pahit nih gitu kan. Nah itu. Nah, Sementara orang lokal itu tidak mengkonsumsi tidak kopi mengonsumsi kayak Liberica. gitu ya. Mereka tuh tidak mengetahui kok ini Liberica, ini Robusta, mereka tidak mengetahui petani Mereka di tuh sini. lebih familiar sama Robusta yang pahit ya. Iya, mereka ya Robusta pahit istilahnya dark roast, oily, ditubruk pakai gula di sini budayanya kan. Nah, sementara di sini udah mulai lebih uniknya lagi, lebih maju lagi ya. Ya. Gisting sekarang penikmat americano terbanyak nih. Oh iya, woi. Americano sekarang minumnya americano, setiap kali lama americano. Mereka kopsu udah mulai berkurang gitu. Oh iya, Trennya trennya udah turun ya. Iya. Sama kayak di Sangka Bintaro juga Sangka Bintaro semuanya ya, udah mulai Americano. tren americano udah Betul. ya, demam berarti ya. Ya artinya memang budaya ngopi di Indonesia itu ya Iya. dulu kan americano itu di Asia itu masuknya budayanya dari Jepang, Iya, Korea. Korea. Nah, kalau sekarang Indonesia udah ngopi tanpa gula ya. Tanpa Mungkin gula. concernnya hari ini terhadap kesehatan juga bisa jadi. Iya, udah mulai. terhadap kenikmatan juga bisa jadi. Udah mulai melek lah gitu kan. Oh, Iya. kopi ternyata khasiatnya gini loh kok tanpa gula gitu. Nah, gue denger nih kok tentang program yang lu Eko bawa dari Sangtra Gisting dan teman-teman. Jadi Eko tuh punya satu bukan komunitas tapi badan ya, namanya Iya, FFI ya. FFI ya, Future FFI Farmer. itu apa kok? FFI itu Future Farmer Indonesia. Oke. Future Farmer Indonesia itu farmer lah ya. Iya. Mana tujuannya adalah mengajak para Gen Z atau anak muda itu Oh. untuk tertarik dengan pertanian gitu loh. Sementara kan petani kita ini udah tua-tua semua nih. Iya. Udah 50 tahun ke atas semua. Regenerasinya nggak ada ya. Nah, regenerasinya nggak ada. Kemungkinan ya sekitar 10 tahun 20 tahun lagi kita bakalan punah gitu petaninya. Nggak ada lagi tuh petani. Masa kita beli beras gitu kan. Iya. Nah, gitu gimana caranya menyadarkan lah gitu kan. Sekarang zaman sekarang kan anak-anak muda banyak penolakan kayak ya YouTuber atau apa gitu kan. Jadi kayak petani itu masih dibilang masih kuno lah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya itu kan nggak apa-apa gitu kan. Misalnya untuk pekerjaan kan masing-masing lah Iya, gitu kan. benar. Sementara ya kalau ditekuni pertanian ini kalau dipakai dengan cara modern ternyata lebih oke loh. Iya. Ya itu ada yang pakai alat yang kita tengok kayak di teknologi gitu kayak di Thailand contohnya di Asia kan. Dulu kan Thailand belajarnya sama kita itu kan. Ya. Ya. Sekarang mereka dia mereka lebih maju daripada kita. Dia udah pakai alat, udah pakai lengkap semua kan. Ya. Artinya di zaman modern ini apalagi hari ini udah ada artificial intelligence, Nah, ada AI. ya. Nah, yang nggak bisa digantikan oleh AI itu kan sebenarnya tanah dan air. Iya benar. Tanaman sih. kopi itu AI nggak mungkin bisa Nggak bisa buat. nggak bisa bikin Sesuatu masa. yang berhubungan sama alam itu Nggak, nggak mungkin iya. AI sentuh. Nggak bisa. Nah, dari situ kan harusnya kita ya. Nah, gue tahu Eko itu dia punya kebun, dia juga tanam kopi. Dia pribadi Ya. di Gisting sini. Nah, itu kan sebenarnya satu langkah yang berbeda. Artinya kalau sebelumnya di Gisting itu nggak ada anak muda yang peduli pohon kopi dan pertanian. Iya benar. Hari ini udah ada. Nah, artinya memang program ini harus cenderung lebih didorong, apalagi kebetulan FFI ini kan gue denger tuh disupport sama instansi ya. Iya, sama instansi langsung pemerintah langsung tuh. dari Kementerian Pertanian Iya, gitu kan. pertanian benar. Cuman Nah, kan fokusnya ini Mas Adi belum Iya. karena ada terbagi dua kan, ada Iya. muatan Indonesia ini sama Iya. ada makanan bergizi gratis sama FFI-nya gitu kan. Sementara fokus ke makanan bergizi gratis dulu karena kita Indonesia butuh makan nih. Iya, Nah, setuju. Dan kemudian itu belajar memang dengan kurang program lapar itu. gitu kan gitu. Nah, itu. Tadi FFI-nya agak ada keterlambatan lah gitu, Iya. karena pengen ada pemerataan dulu nih makan bergizi Ya, tapi gratis. kan kita tadi udah lihat ya kebun yang di belakang itu punya Iya. FFI. Iya. Menurutku itu udah satu kemajuan, sebelumnya kan nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, itu kalau kita bisa Ya, benar. memediakan. Hari ini kan semua orang harus Iya, media. Dan terdengar sama orang di sekitar, sama orang Iya, lokal. Artinya itu memang bisa punya impact langsung. Artinya mereka setelah Benar. dengar ini mereka Benar. mungkin oh iya, ternyata kerja itu hidup itu nggak harus kerja di kota. Iya. Kan gitu kan orang daerah kan. Iya. Nah, artinya program ini menurutku ya memang harus punya, ini udah langkah bagus strategis ya, tapi harus punya daya dorong yang
yang anak muda banget. Nah, sebenarnya gini Mas Adi, kalau saya itu nggak menyalahkan yang kerja di kota apa di desa Oh gitu iya ya. dong, itu hak ya. Itu hak mereka. Cuman yang saya saranin atau saya pengen kasih apa ya, perhatian dikit lah gitu kan. Iya. Contohnya yang udah di kota, teman-teman yang di kota saya saranin cuman fokus dari hilirisasi. Hilirisasi. Iya, jadi teman-teman yang di desa fokus ke hulu, Iya. nanti teman-teman yang di kota yang fokus hilirisasinya kemana. Oh, Itu akan artinya berkesinambungan loh gitu Mas Adi. Setuju, Ekosistemnya akan terjaga gitu loh. Nah, gitu. Ya. Jadi ya itu saling satu fokus ke hulu, satu lagi fokus hilirisasi gitu. Ya. Jadi teman-teman yang di kota nggak fokus ke ada yang kerja di ini nggak terlalu apa ya, korporat lah gitulah contohnya gitu ya. Jadinya gitu Mas Adi. Ya. Nah, kok udah berapa tahun lu menggeluti dan lu bener-bener terjun ya, lu dari tinggal di ibu kota, kerja lu bagus di ibu kota, terus tiba-tiba lu memutuskan untuk Iya. pindah ke daerah yang kecamatan kecil ini, Iya, tuh. dan lu punya visi bagus. Nah, itu gimana kok ceritanya? Wow, itu tantangannya ya luar biasa ya maksudnya dia. Tantangannya pertama pasti ditertawain lah ya, otomatis lah gitu kan tertawain. Pertama datang ke bawa mesin roasting dengan harga misalnya sangtra dengan berapa misalnya puluhan juta lah kan. Ya, setuju. Ya pasti ada lah gitu kan. Cuman kita fokus aja ke diri sendiri, kita bawa yang beda, kita punya misi, ya udah jalanin aja gitu Mas Adi. Awal-awal bikin kopi itu dengan kemasan berbeda. Di sini kan kemasan kopi diikat pakai karet gitu Mas Adi. Itu kan sangat kuno bener gitu Mas Adi ya. Nah itu ya lokal. Cuman sekarang teknologi kan udah maju nih. Kita butuh yang perkembangan baru, modern baru gitu kan. Jadi saya jual pakai packaging yang ya biasa aja, bilang wah mewah ini kopinya terlalu mahal, terlalu gini-gini, padahal kan cuman memperbaiki kemasan aja loh, biar kelihatan pasarnya lebih oke gitu kan. Jadi lo punya ide-ide yang lo dapat mungkin itu kan di situ ya. Jadi buat tantangannya itu ya dibilang setahun itu ya kita nggak ya cuman ya masih berjuang lah setahun itu ya nggak ada yang lirik apa gimana, cuman alhamdulillah tahun-tahun terakhir ini baru mulai mereka udah mulai melek nih gitu kan, udah mulai sadar gitu kan ya gitu. Intinya kalau ya itu tadi sabar aja, tekunnya yang kalau fokus ya bisa aja gitu, apapun yang dia bisa. Nah itu sih memang keren banget karena anak muda kita harus punya mental atau harus punya apa namanya daya juang untuk menerobos hal-hal yang sebenarnya fundamental dalam hidup, seperti benar-benar. Di Indonesia kita punya tanah, kita punya air, itu harus dimanfaatkan. Nah, tetapi memang tantangannya nggak mudah karena hari ini apalagi udah zaman sosial media, betul. Kita udah banyak banget tercemar sama informasi. Kalau kita nggak punya buat komunitas, buat semacam payung lah buat kita wadah gitulah ya, wadah. Nah itu nanti kita akan pisah, bercerai-berai, jangan sampai. Nah makanya kita maunya dengan adanya Sangtra yang ada di hulu dan di hilir itu artinya bisa berkesinambungan lah. Berkesinambungan. Itu tadi kan. Kenapa saya milih di Gisting? Harapannya saya punya teman-teman juga nih di Sangtra Bintaro. Nah, gitu kan. Jadi saya fokus ke hulu, fokus hulunya ini. Untuk merapikan hulu ini butuh waktu Mas Adi. Gak bisa, apalagi sendiri kan gak bisa. Jadi saya itu tadi saya yakin punya hilirisasi di Sangtra Bintaro Jakarta. Nanti kalau hulunya udah oke nih, saya bisa nih. Tinggal Mas Adi sama teman-teman nih, sama Mas Rido, tinggal bisa masarkan gimana nih, gue punya kopi Tanggamus nih, oke nih gitu kan. Ini kan kopi Tanggamus sekarang beredar ya, tahu sendiri. Tadi kan bisa Mas lihat batunya, batunya gimana, pakunya gimana kan. Ya gitulah ya, harap dimaklumi. Kita juga nggak bisa nyalain petani bagaimana. Ya capek Mas Adi. Sementara mereka punya kebun di gunung gitu kan, dia harus buat turun lagi, jemur lagi. Itu tadi karena otomatis kemakan usia juga nih, udah tua-tua semua nih gitu kan. Makanya harus ada regenerasi tadi itu ya. Konsep FFI untuk meregenerasi pertanian dari yang umur yang sudah tua-tua ke gadget anak muda itu sih harus jalan ya. Biar melek aja dia, biar ternyata petani oke juga nih hasilnya kalau ditekunin gitu kan, apalagi udah pakai alat canggih kayak ada juga pakai drone penyemprotannya gitu kan. Kalau misalnya bisa kayak gitu kan oke banget itu Mas tadi. Betul. Nah, terakhir nih, kok menurut lo
pesan lo untuk yang tinggal di Gisting Iya, benar. dengan populasi yang menurut gua kecamatan kecil tapi populasinya lumayan padat ya. Padat, Kita udah padat keliling. sini. Nah, itu mereka harus berangkat dari mana untuk bisa mengambil langkah untuk bisa apa namanya terpapar hal-hal yang positif kayak regenerasi pertanian. Petani, tadi. iya. Iya. Nah, itu dari mana? Ya pertama sih pertemanan ya. Iya. Pertemanan dirubah lah intinya. Kebanyakan di sini ya gengsi sih, kebanyakan gengsi lah ya dibilang gengsi Itu nggak ya. di kota, nggak di desa itu Iya. sama aja. Bener-bener. Masih terpapar tuh, cuman ya itu tadi dia kalau bilang dari mulai aja dulu kemauan. Iya. Semangat aja, mulai dari hal kecil aja. Contohnya lo punya ayam nih 1 ekor 2 ekor, peternakan tuh bisa dikembangkan, lo pelajarin lagi. Lo punya lahan kecil ya, maksudnya kalau dibilang di kampung Gisting nih rata-rata Iya. apa rumahnya kan punya lahannya lebar-lebar tuh Iya, mereka betul. tuh di Karena- belakang rumahnya gitu kan, ya bisa lah ya. Contohnya kelihatan di Sangtra itu Iya. cuman lempar sampah kangkung dia hidup loh. Iya, itu keren. Ya. Cuman dilempar, nggak perlu nanam, masa ditanam dirawat kan nggak mungkin menghasilkan lah gitu kan. Itu tadi intinya jangan gengsi aja lah gitu Iya, kan. iya, iya. Jangan gengsi, ya sadar pokoknya atas apa ya, tanggung jawab lah intinya. Iya. Ada di sendiri gitu. Kalau masih makan gengsi nggak bisa lah gitu kan. Nah, mantap. Artinya memang anak muda harus ngerti FFI itu apa, Iya. Santra itu apa, Ya, supaya bisa join dengan komunitas-komunitas yang kita bangun dengan berkegiatan positif ya. iya betul sekali, itu harus itu sih. Ya udah, mantap, siap. Terima kasih banyak, Oke. Mas Eko. Thank you, Hari Mas ini Adi, nanti Mas kita Taufik. lanjutkan ke Siap. season berikutnya. Oke.